Ayahku adalah dewa perang. Bab 659. Nangong Tianhao bergumam, Saudara Xingchen, apa yang akan kita lakukan di masa depan? Bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan semua anggota tubuh kita terpotong? Bahkan jika saya masih bisa hidup dengan baik, saya tidak ingin keluar. Begitu saya keluar, saya pasti akan dipukuli. Orang-orang tertawa sampai mati. Dongfang Xingchen menghela nafas dan berkata dengan marah, apa gunanya hanya mengeluh? Banyak hal telah terjadi, kita memang telah menjadi seperti ini, dan kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Saya hanya bisa memikirkan cara untuk melihat apakah saya bisa menjadi lebih baik di masa depan. Saya ingat ada laboratorium yang sangat maju di Amerika Serikat yang berspesialisasi dalam cloning manusia. Saya dengar orang-orang dari berbagai tipe tubuh bisa dikloning, lalu anggota badan dan organ dalam mereka bisa diambil dan dicangkokkan ke orang kaya yang membutuhkan. Anda bisa menghubungi laboratorium ini dan biarkan mereka mengkloning anggota tubuh yang persis sama dengan lengan asli kita. Dan kaki. Ambil kembali. Ketika Nangong Tianhao mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Apakah ini benar-benar mungkin? Saudara Xingchen, apakah memang ada laboratorium cloning manusia yang canggih? Dongfang Xingchen mengangguk, tentu saja. Salah satu teman sekelas saya kuliah di Harvard untuk belajar biologi, jadi dia memiliki pengalaman dengan laboratorium itu, tetapi biayanya sangat mahal. Saya dengar dibutuhkan biaya 20 hingga 30 juta dolar AS untuk mengganti sebuah lengan. Jika hal ini diperlukan, perkiraan konservatif akan menelan biaya 1 atau 2 miliar dolar AS. Nangong Tianhao menunjukkan secercah harapan. Uang bukan masalah. Keluarga kami punya banyak uang. Kami hanya punya aset 1 hingga 2 miliar dolar AS senilai ratusan miliar. Saya yakin ayah saya sangat bersedia mengambil kembali anggota tubuh saya. Dongfang Xingchen mengangguk, tidak apa-apa. Setelah membunuh Guan Qianjun, kami akan segera menghubungi laboratorium itu. Nangong Tianhao mengangguk dengan keras, oke, itu dia. Kami telah memutuskan untuk membunuh Guan Qianjun terlebih dahulu. Sekarang, kelompok ahli yang diundang ke konferensi balas dendam yang diselenggarakan oleh ayah kami mungkin sudah mulai pindah. Kita perlu membersihkan Guan Qianjun, menangkapnya hidup-hidup, lalu menyeretnya ke pihak kita. Memikirkan memotong lengan dan kakinya di depan kami membuat saya sangat gembira. Dongfang Xingchen berkata dengan sangat muram, saya juga sangat bersemangat. Terlebih lagi, kami dapat terus hidup setelah anggota tubuh kami dipotong dengan perawatan yang paling teliti, tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Guan Qianjun. Kita semua harus melihat bagaimana dia terjatuh ke lantai dan berdarah di sungai setelah anggota tubuhnya dipotong, terus meratap, dan kemudian meninggal. Nangong Tianhao tertawa keras, ya, itu dia. Ketika saya memikirkan adegan ini, saya menjadi sangat bersemangat, dan pori-pori di seluruh tubuh saya terbuka. Guan Qianjun, jadi bagaimana jika kami meracuni putri Anda sampai mati? Itu hanya nasib buruk. Awalnya, saya akan meracuni Anda, tetapi siapa yang meminta Anda untuk memasukkan energi spiritual Vena Naga kepada putri Anda? Anda masih berani menyelesaikan masalah dengan kami, memotong anggota badan dan memukulinya hingga berkeping-keping, lalu Anda akan mati bersama putri Anda. Setelah berteriak, dia menjadi sangat kesal. Ledakan. Pintunya terbuka. Selusin atau 20 pengawal masuk, mendorong 2 kursi roda. Ketika Nangong Tianhao melihat ini, dia langsung berteriak kegirangan, kamu. Apakah kamu sudah menangkap Guan Qianjun? Cepat. Seret dia dengan cepat dan potong kaki dan lengannya di depan kami. Dongfang Xingchen bahkan lebih kejam lagi. Tidak ada gunanya memotong lengan dan kakinya. Itu terlalu murah untuknya. Aku perlu menemukan 2 palu besar. Mulailah dengan kakinya dulu, dan hancurkan dari kakinya sedikit demi sedikit, hancurkan kedua kakinya. Menghancurkannya menjadi bubur. Kalau begitu, hancurkan kedua tangannya lagi. Hanya dengan melihat ini aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Nangong Tianhao tertawa, Saudara Xingchen, Anda benar sekali. Cepat seret dia masuk. Segera, kedua pemuda itu mengeluarkan seruan. Karena bukannya patuh, belasan pengawal itu malah menyeret masuk dan menyeret mereka turun dari tempat tidur. Meskipun kedua pemuda itu diberi obat bius tercanggih di dunia, mereka tidak merasakan sakit apapun, namun mereka tidak tahan diseret seperti ini. Tak lama kemudian, kedua pemuda itu didorong ke kursi roda di tengah kepanikan dan teriakan. Dia juga diikat beberapa kali dengan sabuk pengaman dan dipasang erat di kursi roda. Kemudian, belasan pengawal dengan ekspresi serius dibagi menjadi 2 tim, masing-masing mendorong kursi roda ke arah luar bangsal.
Di atas kursi roda, kedua tongkat manusia itu masih berputar-putar tak percaya, saling berteriak, menanyakan apa maksudnya. Mengapa melakukan ini pada mereka? Namong Tianhao juga berteriak, bawa saja Guan Qianjun ke sini, mengapa Anda perlu membawa kami ke tempat lain? Apa yang Anda takutkan? Dua keluarga kaya kami memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar. Bahkan jika Guan Qianjun terbunuh di sini, tidak apa-apa dan tidak akan ada dampak apapun. Namong Tianhao yang naif. Dia mengira selusin pengawal ini telah menangkap Guan Tianjun, tetapi tidak pantas membawanya ke rumah sakit untuk dieksekusi. Oleh karena itu, kami hanya dapat membawa mereka ke tempat lain dan menyerahkan Guan Qianjun. Dongfang Xingchen jauh lebih pintar daripada Namong Tianhao, dan dia sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wajahnya muram, dan ada ketakutan di matanya. Dia menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak berkata apa-apa, tapi matanya terus berputar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, kedua pemuda itu didorong ke gerbang rumah sakit oleh lebih dari selusin pengawal. Ada beberapa mobil yang diparkir di depan pintu. Ada SUV Land Rover di depan dan belakang, serta mobil touring Bentley di tengah. Jelas sekali, kedua pemuda itu akan didorong ke dalam RV. Namong Tianhao diangkat dengan kursi terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam pintu mobil yang terbuka. Dia masih berteriak tanpa bisa dijelaskan, kemana hal ini membawa kita, kemana Guan Qianjun ditangkap, mengapa dia begitu misterius, dan seterusnya. Perilakumu sangat kasar dan tidak masuk akal. Sekalipun anggota tubuhku dipotong, aku tetaplah putra tertua keluarga Namong. Aku tidak akan membiarkanmu bersikap kasar. Aku akan memecatmu. Wajah para pengawal menjadi lebih serius. Apa yang dikatakan Namong Tianhao kepadanya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali, dia hanya mengoceh tentang hal itu. Kemudian, dia mengambil kursi roda kedua dan mencoba memasukkannya ke dalam mobil. Orang yang duduk di kursi roda kedua secara alami adalah Dongfang Xingchen. Saat beberapa pengawal meraih kursi roda, dia tiba-tiba menggunakan seluruh kekuatannya dan tiba-tiba memutar. Kemudian, dengan bunyi celepuk, dia jatuh ke tanah. Dan dia menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melepaskan sabuk pengaman. Meski sudah dibius, terjatuh tetap membuatnya meringis dan wajahnya penuh kesakitan. Dia dengan cepat menahan rasa sakitnya, dengan cepat memutar tubuhnya dan berguling ke sisi lain. Untungnya, tidak ada penahan pada anggota badannya, sehingga menggelinding sangat cepat, seperti tong. Selusin pengawal tertegun beberapa saat. Kemudian, pemimpinnya berteriak, tangkap dia, cepat. Para pengawal segera bergegas menuju Dongfang Xingchen. Tiba-tiba, kilatan api muncul di depan mata mereka. Segera setelah itu, kabut besar yang suram menyerbu ke arah mereka. Di dalam kabut ini, masih banyak tinju hitam yang berkedip samar. Tinju ini sangat aneh, seolah-olah ditinju oleh hantu. Bab 660. Meskipun pengawal ini sangat terampil, mereka tidak dapat melihat apapun saat diombang-ambingkan oleh kabut besar. Segera setelah itu, tinju itu mengenai kepala dan wajah mereka dengan keras. Pukul mereka begitu keras hingga mereka terjatuh ke belakang. Ada yang terjatuh beberapa meter bahkan menabrak mobil, membuat kap mobil penyok dan kaca pecah. Ketika asap menghilang, mereka kehilangan pandangan terhadap Dongfang Xingchen, dan anak laki-laki itu menghilang begitu saja. Kemanapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukannya. Ini hanyalah tongkat manusia. Bagaimana bisa hilang begitu cepat? Juga, apa yang baru saja dia kirimkan? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Lebih dari selusin pengawal menutupi kepala mereka yang memar dan bengkak, masih tidak percaya. Dan Namong Tianhao, yang telah lama didorong ke dalam mobil, kini benar-benar terjaga. Dia tiba-tiba berteriak histeris, Saudara Xingchen, mengapa kamu meninggalkan saya dan melarikan diri sendirian? Kamu tidak dapat lari. Apa yang harus saya lakukan jika kamu melarikan diri? Saya bertanya mengapa orang-orang ini ingin membawa kita pergi. Dan dia sangat kejam. Mereka pasti ingin membawaku menemui Guan Qianjun. Apakah Guan Qianjun membunuh semua tuan yang diundang oleh dua keluarga kaya kita? Tapi pengawal ini jelas dari keluarga Namong saya, mengapa Anda bekerja sama dengannya untuk menangkap saya? Apa yang sebenarnya terjadi? Aduh! Dia berteriak sedikit tidak jelas, tapi menatap dengan bingung. Benar-benar bingung dengan keadaannya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, Saudara Xingchen, kamu baru saja menggunakan jimat yang dewa berikan kepada kita saat itu, kan? Aku juga punya jimat yang bisa digunakan. Melihat ke bawah, dia melihat liontin mirip kuning tergantung di bawah lehernya.
Ada font yang sangat aneh di atasnya, yang sedikit bersinar. Pada saat itu, ketika mereka pertama kali mengambil alih Tianzhenren, wakil kepala sekolah ke-9 dari Sekte Naga dan Harimau memberi mereka hadiah ucapan selamat kecil. Ini liontin ini. Saat menghadapi situasi kritis, hancurkan dan itu akan menghasilkan kekuatan perlindungan yang kuat. Dengan bantuan kekuatan pelindung ini, mereka tidak hanya dapat menghindari serangan yang mengerikan, tetapi juga segera terbang. Baru saja, ketika Dongfang Xingchen jatuh dari kursi roda, bahkan jika dia tidak memiliki tangan, dia pasti akan menggunakan kelembaman untuk menggigitnya menjadi beberapa bagian dengan mulutnya. Saat ini, Namong Tianhao juga ingin menirunya, tetapi sudah terlambat. Para pengawal bergegas mendekat dan merobek liontin dari lehernya. Ketika dia melepasnya, dia memandangnya seolah dia idiot. Bukankah kamu baik-baik saja sekarang? Sekali kamu mengatakannya, kamu tidak akan ketahuan. Masih ingin menggunakan benda ini untuk melarikan diri. Istirahat. Namong Tianhao berteriak dengan sangat enggan, siapa Anda dan mengapa Anda melakukan ini? Biarkan saya pergi. Saya bersedia memberi Anda uang. Keluarga Namong saya punya banyak uang. Selama Anda melepaskan saya, jangan kirim aku ke Guan Qianjun. Saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan mendapat balas dendam apapun dari keluarga Namong saya. Aku akan mengembalikan 100 juta, dan kamu bisa membaginya dengan baik, oke? Kepala pengawal memandangnya dengan simpati dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Namong, tolong berhenti mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Saya pikir mulai sekarang, 2 dari 3 keluarga kaya di kota Yunhai akan hilang. Baik keluarga Namong maupun keluarga Dongfang sudah tidak ada lagi. Jadi, mohon maafkan saya dan terima perubahannya, dan lakukan yang terbaik. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, kamu juga harus bersiap menghadapi kematian. Dia juga menepuk bahu Namong Tianhao, menunjukkan belas kasih yang tak terbatas. Hal ini membuat Namong Tianhao sangat ketakutan sehingga dia terjatuh di kursinya, menggelengkan kepalanya dan air mata mengalir di wajahnya. Aku tidak percaya hal seperti ini akan terjadi. Aku ingin menemukan ayahku. Aku ingin menemukan ayahku. Celepuk. Dia terbentur platform kayu. Saat ini, sudah lebih dari 10 menit kemudian. Nankong Tianhao telah diantar ke villa pegunungan di pinggiran kota oleh lebih dari selusin pengawal aslinya, dan dipukuli hingga berkeping-keping. Saat dia mengangkat kepalanya, dia semakin ketakutan, ayah. Ayah. Ia melihat ayahnya, Namong Dewang, tergeletak di atas panggung berlumuran darah. Saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati, tapi saya yakin. Anggota tubuhnya juga patah. Kemudian, sebuah suara menakutkan datang dari belakang Namong Dewang, jadi, Namong Tianhao, sekarang haruskah saya membayar lebih lanjut atas kebodohan dan kekejaman Anda, dan membayar hutang darah Anda dengan darah? Kalimat pendek ini mengungkapkan energi jahat yang tak terbatas, yang mengguncang seluruh tubuh Namong Tianhao hingga berkeping-keping. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan kemudian menjerit menyayat hati. Guan Qianjun, ini benar-benar kamu. Kamu tidak mati. Kamu tidak dibunuh oleh begitu banyak ahli dan orang kuat yang bergabung dengan 2 keluarga kaya kita. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Wah, paman, paman ketiga. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dan berteriak satu persatu, menanyakan mereka apa yang sedang terjadi. Orang-orang di sekitarnya secara alami berasal dari keluarga Namong dan keluarga Dongfang. Kepala dan wajah mereka berlumuran darah, dan bahkan pakaian mereka berlumuran darah. Mereka seperti hantu yang ganas, menatap tajam ke arah Namong Tianhao. Jika bukan karena orang ini, keluarga Dongfang dan keluarga Namong tidak akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Faktanya, kedua keluarga kaya itu harus menyerahkan 99% kekayaannya untuk membiayai hidup mereka. Dan orang yang berbicara secara alami adalah Guan Qianjun. Dia duduk di sofa, menyilangkan kaki, dan menatap Namong Tianhao dengan tatapan yang sangat dingin. Lalu, dia bertanya dengan dingin, di mana Dongfang Xingchen? Pemimpin pengawal itu bergegas dan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya dengan ketakutan. Takut Guan Qianjun tidak mempercayainya, dia segera menyerahkan liontin yang dia lepas dari leher Namong Tianhao. Guan Qianjun mengambil alih dan melihatnya, dan secara alami memahami apa yang sedang terjadi. Dia melambaikan tangannya, ini bukan tanggung jawabmu, Dongfang Xingchen tidak bisa melarikan diri. Selusin pengawal menghela nafas lega dan merasa berterima kasih kepada Guan Qianjun. Mereka juga khawatir jika mereka tidak menangkap Dongfang Xingchen, mereka bahkan akan dihukum berat oleh Guan Qianjun.
dia juga akan berpikir bahwa dia sengaja melepaskan Dongfang Xingchen. Jadi, dalam perjalanan ke sini, salah satu pengawal mendapat ide buruk, atau kabur begitu saja. Kepala pengawal menolak. Saat itu, Guan Qianjun menindas dua keluarga kaya dan bahkan atasan Kapten Rong, dia juga melihatnya sepenuhnya. Karena Guan Qianjun merasa lega membiarkan mereka menangkap kedua pemuda itu, dia tentu tidak perlu khawatir untuk melarikan diri. Anda tidak bisa lari. Di bawah tangan orang yang begitu kuat, mustahil untuk melarikan diri selama sisa hidup Anda hanya bisa patuh. Melihat liontin itu, Guan Qianjun mencibir, saya tidak yakin. Saya tidak menyangka orang-orang dari Sekte Naga dan Harimau akan memberi Anda jimat seperti itu. Dongfang Xingchen memang jauh lebih pintar dari Anda, Namong Tianhao. Bahkan jika anggota tubuhnya dipotong olehku, dia masih bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Tapi jangan khawatir, Namong Tianhao, Dongfang Xingchen akan segera masuk neraka untuk menemanimu. Tiba-tiba, mata Namong Tianhao membelalak dan dia berteriak. Kenapa begini? Jangan bunuh aku. Guan Qianjun, kamu potong semua anggota tubuhku, lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak berani melawanmu lagi, hukumanku sungguh cukup. Guan Qianjun mencibir, tapi ada sedikit ketajaman dalam cibirannya, apakah cukup dengan memotong anggota badan saja? Awalnya, aku ingin memotongmu menjadi beberapa bagian dan menyiksamu sampai mati, sehingga aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Jantung. Petik 2. Aku, Guan Qianjun, hanya punya anak perempuan seperti itu. Aku bersumpah untuk melindunginya ketika aku kembali. Tapi pada akhirnya, dia masih diracuni sampai mati olehmu. Untuk balas dendam ini, aku masih merasa ingin memotong anggota tubuhmu dan kemudian memotongmu. Aku bahkan tidak punya cukup otak. Setelah jeda singkat, dia berteriak lagi, jangan lakukan itu dulu. Bersambung.